Nah, ini haloprene. Apa tuh haloprene? Ini penjelasannya gimana nih? Jadi ada masalah kalau jadi ada tinta yang keluar dari batas area seharusnya tinta itu terjadi. Misalkan di gambar ini kan warna siannya tuh keluar dari warna hitam ya, itu harusnya nggak terjadi gitu Pak. Penyebabnya apa tuh? Ya, jelas. Kenapa ketekanan itu bisa berpengaruh sih? Menyebabkan ada area yang di luar image yang tercetak. Karena kalau misalnya tekanannya terlalu berlebihan itu kan nantinya acuan cetaknya tuh terkena sama silindernya gitu. Jadi kalau misalnya dia setelah terkena sama silindernya, akibatnya tuh tintanya keluar dari yang seharusnya kalau udah terkena sama silinder. Tekanan ya. Jadi tekanan itu kan sifat dari acuan cetak plexo itu kan fleksibel ya, lentur ya teman-teman ya. Karet atau polimer itu kan kalau ditekan dia bisa mengembang ya. Bisa mulur lah ya. Jadi kalau warna tadi warna contohnya warna tumpukan warna apa tadi? Kuning sama apa? Kalau kita contohnya kasus coba lihat balik gambarnya tadi. Nah, ini tumpukan warna apa nih? Warna siannya Pak. Sian ya. Jadi yang lebih besar tekanannya di warna sian atau di warna yellow di sini? Sepertinya di warna siannya karena kan warna siannya yang keluar dari batas. Ya, jadi tekanannya harus sama ya teman-teman ya. Jadi antara tekanan pertama, misalnya warna yellow, cyan, magenta, black ya. Nah itu kan misalnya kalau di tekanan untuk tekanan impression silinder ke acuan cetak itu ada satuannya ya. Biasanya menggunakan kilogram ya. Nah itu tergantung ada yang 2 kilo cukup, ada yang per 2,5 kilo ya. Tergantung ya. Tergantung kondisi pelat juga tergantung acuan cetaknya itu kerasnya seperti apa, kekerasan dari karet atau polimer dari acuan cetaknya itu berpengaruh ya. Kalau yang satunya tekanannya terlalu besar, yang sementara tekanan yang satu kecil, nah biasa kasus seperti ini ya. Jadi tumpukan warna itu nggak pas ya, antara warna yellow sama warna cyannya misalnya itu nggak pas, sehingga menyebabkan seolah-olah ada gambar yang di luar image yang keluar ya. Nah itu teman-teman juga harus perhati. Makanya salah satu kelebihan mesin CI itu karena dia menggunakan satu impression ya. Jadi tekanannya stabil tuh. Jadi setiap unit itu sama tuh. Misalnya 2 kilo ya 2 kilo semua tuh kena. Berbeda dengan yang apa? Inline maupun stuck press. Kalau stuck press itu kan harus ditekan nih satu persatu ya. Satu-satu warna kita atur tekanannya dengan sesuai ya. Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang yang satu besar, yang satu kecil itu menyebabkan sering terjadi kasusnya yellow frame ya. Oke, kalau untuk Hello Friend gimana? Ada pertanyaan nggak? Coba lihat penyebabnya apa lagi selain tekanan? Terjadi transfer tinta yang berlebihan. Ini maksudnya apa nih? Terjadi transfer berlebihan maksudnya kalau misalnya viskositasnya terlalu tinggi ataupun terlalu banyak volume tinta yang diberikan gitu Pak. Kalau fisikosistannya terlalu tinggi, clear lah ya. Terlalu kental berarti ya. Kita turunkan berarti ya, sesuai ya. Tapi kalau transfer tintanya terlalu banyak, volumenya kenapa tuh? Terlalu banyak tinta yang ditransfer. Kalau misalnya volumenya terlalu banyak ditransfer, otomatis kan saat terjadi tekanan itu dia keluar dari jejak tintanya gitu karena terlalu banyak juga, plus bisa dapat menimbulkan warna yang terlalu kuat gitu kalau misalnya volumenya berlebihan. Itu penyebabnya apa? Volume transfer tinta yang terlalu banyak. Kenapa transfer tinta yang ditransfer ke acuan cetaknya ya ke Karena ini Pak, volume yang rasternya itu tuh terlalu besar waktu ngambil tintanya. terlalu besar. Berarti apa? Penyebabnya apa tuh?
kemungkinan tuh dari raster aniloxnya yang terlalu besar, sehingga kalau misalnya waktu mengambil tinta, dia jadinya mengambil tinta yang berlebihan daripada yang seharusnya, yang memungkinkan terjadi transfer tinta berlebihan. Berarti rasternya terlalu besar gitu? Iya, Pak. Atau kebalik? Enggak. LPI itu gimana tuh rumusnya itu kemarin? Kalau Bapak boleh tanya nih, kalau teman-teman di case cetak Tempest ini, Anilog yang dipakai berapa LVI kira-kira yang pantas diproses? Yang ideal? Kan bahannya LPE kan, LDPE ya? Iya, Pak. Kira-kira menurut teman-teman LPI raster yang dipakai yang ukuran berapa? Seharusnya itu di antara 175 sampai dengan 200, Pak. Oke. Terus ini kemungkinan makinnya lebih kecil dong berarti ya? Jadi yang dipakainya itu kalau misalnya transfer tinta berlebihan itu si rasternya itu lebih kecil daripada yang 175 ke bawah lah, dan yang mana harusnya kan di atas gitu, jadinya waktu dia tintanya itu kan ukuran raster di Anilox tuh besar tuh gara-gara LPI-nya yang kecil, makanya ngambil tintanya berlebihan. Ya, jadi jangan kebalik ya. Jadi rasternya semakin besar berarti angkanya semakin besar ya. Itu tinta yang ditransfer itu semakin kecil sesungguhnya ya. Benar nggak? Kalau rasternya semakin besar, tinta yang ditransfer semakin sedikit. Benar nggak? Iya nggak? Atau kebalik? Iya Pak, benar. Gimana tuh Ardi jelasinnya? Kalau rafternya besar berarti jumlah selnya makin banyak. Kalau rasternya kecil, jumlah selnya makin sedikit. Itu berpengaruh kemana? Tinta yang ditransfer. Kalau sedikit itu berarti sumur-sumur rasternya lebih besar ya. Iya. Sumur-sumurnya lebih besar, otomatis kedalamannya juga akan lebih dalam dibandingkan kalau rasternya semakin kecil ya. Makin kedalaman dari sumur-sumur rasternya semakin dangkal ya. Jadi gitu ya, jangan kebalik ya. Jadi kalau rasternya semakin besar, berarti transfer tinta yang ditransfer ke substrate-nya semakin sedikit atau banyak? Sedikit ya. Oke. Jadi bisa diganti anilog. Sama juga dengan plat acuan cetaknya, fotopolimernya, itu kan juga menggunakan raster ya. Ketika bikin gambar, coba lihat gambar desainnya coba. Gambar pempesnya seperti apa? Coba balik ke gambarnya. Nah, misalnya gambar orang nih, ya. Di sini acuan cetaknya ini kan terdiri dari berapa warna sih ini? 4 warna, Pak. 4 ya, 4 warna. Kemarin kita udah belajar tentang sudut raster ya. Sudutnya kalau warna, masih ingat nggak sudut raster yang digunakan? Warna cyan berapa, yellow berapa, magenta berapa, black berapa? Ada kan kemarin ya? Nah, di sini juga selain sudut, itu pengaruh LPI juga berpengaruh ya, teman-teman ya. Nah, LPI yang digunakan sama ya, hampir mirip sama dengan proses pembuatan analog, tergantung substrate yang kita gunakan sesungguhnya ya. Kalau substrate-nya kayak plastik, polimer ya, kayak PET, OPP, nilon, LPI itu memang kita menggunakan raster yang besar ya, sehingga transfer tinta lebih halus. Berbeda kalau kita menggunakan material kayak paper ya, kertas itu, aluminium itu. Nah, itu dia menggunakan sudut raster yang lebih kecil ya. Nah, sini teman-teman harus paham nih, karena ketika proses pembuatan acuan cetak itu banyak yang disinkronkan ya. Ya, teman-teman harus bicara tentang LPI yang digunakan, tentang spek mesin yang dipakai ya.
lebarnya berapa, nanti itu kan berpengaruh semua ya, berpengaruh ke desain acuan cetaknya ya. Oke, terus satu lagi tadi apa kasus yang ketiga selain itu penyebabnya? Enggak, satu sebelum kick off satu lagi ada yang bawah dan nomor 3 apa tuh? Nah, kecepatan silinder impresi terhadap roller distribusi web tidak sinkron. Ini maksudnya apa nih? Kan ada unit penyimpanan sampai ke unit percetakan itu kan ada roll distribusi, Pak. Nah, kan silinder impresif terhadap roll yang distribusi itu tuh nggak sinkron, artinya ada kecepatan ke rollnya, ada yang terlalu cepat atau juga yang terlalu lambat, hingga karena ketidaksinkronan itu mengakibatkan jejak tinta yang keluar gitu. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Ada yang punya pendapat lain nggak? Kecepatan silinder impresi terhadap roll distribusi. Impresi maksudnya impression roll ya. Ketika terjadi proses pencetakan di sini ya. Iya, Pak. Ketika terjadi proses pencetakannya. Jadi kecepatan ini maksudnya lebih besar atau lebih sedikit? Lebih kecil kecepatannya. Kalau roll distribusi tadi ya, itu kan kecepatannya mengikuti tarikan dari material kan. Dia bergerak itu ketika bahan itu ada gesekan kan ya. Benar nggak ya? Kebayang nggak? Jadi ini anggapannya roll penghantar ya. Ini ada substrate nih. Dia akan berputar roll impresi ini ketika ada gesekan dengan material yang ditarik rewind kan. Beda dengan dia tidak ada motor ya di sini ya. Kalau roller penghantar ini dia mengikuti gerakan dari materialnya, substrate-nya. Coba dilihat lagi. Itu efeknya ke case haloprene di mananya ya? Ayo, cocok nggak nih? Setuju nggak teman-teman? Ada hubungannya nggak dengan kasus haloprene? Gimana kelompok Roto? Ini putarannya nggak sinkron atau gimana nih? Deswandari. Gimana Putri Aulia? Kecepatan silinder impresi terhadap roller distribusi web tidak sinkron. Berarti nggak sama ya? Iya, Pak. Ada hubungannya nggak dengan kasus haloprene? Coba diskusikan sebentar ya, Bapak izin sebentar. Diskusikan ya, sebentar. Nanti kita bahas sebentar.
Oke, gimana teman-teman? Udah dapat belum? Ada nggak hubungannya impresi, silinder impresi sama roll Ini, penghantar distribusi ada hubungannya nggak dengan kasus Haloprint? ini Bapak maaf. Jadi kalau misalnya silinder impresi sama roll webnya itu tidak seragam atau enggak simpan ini, nantinya tuh tintanya tuh bakal miring dari tipe gambar yang dicetak, Pak. Miring dari gambar yang dicetak. Kan ketika terjadi proses pencetakan kan selesai nih di press ya antara impresi roll sama apa acuan cetak ya kan selesai tuh kan didistribusikan melalui roll penghantar ya roll distribusi ya. Nah sementara definisi Haloprint tadi apa? Coba lihat. Coba balik ke Haloprint. Terdapat salah satu dalam proses cetak yang ditandai dengan adanya jejak tinta keluar dari batas area. Berarti ya case-nya itu bisa karena tidak register atau apa nih? Gimana respon dari? Kan kalau kita lihat tadi penyebabnya yang pertama itu udah masuk ya. Tapi kalau yang penyebab yang ketiga ini Bapak masih agak bingung nih. Kita coba analisa, benar nggak sih penyebab ketiga itu bisa menyebabkan kasus Haloprint? Karena itu kan role impression sama role distribusi kan harusnya role distribusi itu mengikuti apa tarikan dari material kan. Kayaknya nggak ada hubungannya lah ya antara impression ketika terjadi proses pencetakan, ketika setelah dicetak kan didistribusikan melalui role penghantar nih, ya, atau role distribusi. Gimana, teman-teman? Ada yang punya pendapat lain nggak? Kita cerna dulu deh. Pak, Bapak Ya. kalau misalkan gini Pak, misalkan di roll web kan kalau misalnya kata Bapak kan itu dipengaruhi dari gerak tarikan substratnya nih Pak ya. Kalau misalnya itu gara-gara tarikannya itu nggak sesuai sama kecepatan dari si silinder itu ke substratnya, misalkan di bagian web di tarikannya itu lambat gitu. Sementara di kecepatannya itu impresi itu di apalagi itu saat perkembangan itu kita terjadi karena kemulurannya itu tuh garis miring bukan gambar atau si cetaknya itu tuh terlalu kayak berlebihan gitu jadinya kayak beda gitu yang harusnya pas saat si kecepatannya misalkan kecepatannya nih kan otomatis si substratenya waktu di kena silinder impresi itu tepat pada gambarnya tapi kalau misalnya kecepatannya gara-gara si substratnya itu mulur dia terlalu lambat atau terlalu cepat menghampiri silinder impresinya itu akan terjadi garis tepi yang keluar gitu atau tinta yang keluar dari gambarnya kira-kira menurut Bapak adakah kemungkinan kayak gitu Pak? Ya, kalau material nyusut bisa jadi ya. Misalnya ada penyusutan ya. Ada penyusutan material karena misalnya harusnya tertahan ya. Misalnya antara unwind sama rewind nggak sinkron ya. Bisa terjadi misalnya yang tadi kalau kita mau analogikan misalnya ini 10 mili misalnya gambarnya ya. Karena ada nyusut ya, mulur berarti 9 jadi 9 mili misalnya kan ya. Yang warna keduanya. Nah, itu bisa terjadi yang 9 mili itu tertutup oleh yang 10 mili kan. Tergantung dari urutan warnanya ya, tergantung dari urutan warnanya. Jadi yang kita bahas itu kan antara putaran roll apa tekanan impression roll itu ketika terjadi proses cetak ya
Dia kan didistribusikan ya melalui roll penghantar nih, ya. Nah, ketika antara putaran roll penghantar sama putaran impressor roll nggak sama, ya, nggak sama ya, putarnya nggak sama nih. Itu bisa tertahan atau bisa lebih lancar? Apa lebih lebih cepat? Tertahan kemungkinan besar. Tertahan. Putar roll impresi sama roll penghantar distribusi ya. Jadi yang jadi masalah sebenarnya bukan di distribusi sebenarnya sih ya, teman-teman ya. Yang terjadi itu biasanya antara putaran, kalau roll distribusi itu dia mengikuti putaran dari ikutin bahan aja. Nah, kalau memang terjadi seperti ini biasanya yang terjadi itu justru putaran roll sama putaran unwind ya, rewind lah. Nah, itu nggak sama. Itu kadang-kadang ini terlalu kuat nih tekanannya, tarikannya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadi mulur ya, elongasi ya. Atau break-nya terlalu berat nariknya di unit, misalnya di unit kedua atau pertamanya itu terlalu besar dibandingkan unit kedua. Nah, itu bisa juga terjadi tertahan ya. Jadi bukan putarannya sesungguhnya sinkronisasi antara unit 1 sama unit 2 ya. Kalau roll distribusi sebenarnya nggak banyak pengaruh kecuali dia macet ya. Kalau dia pun macet biasanya hubungannya ke case-nya itu kayak cetakan yang kayak apa, roll penghantar macet kemarin kita bahas tuh, bisa mengakibatkan tintanya tuh copot ya, karena kegores gitu ya. Karena gesekan terlalu besar nih, itu biasa menyebabkan tintanya lepas ya. Jadi kalau menurut Bapak coba lihat, balik ke penyebabnya tadi, ke slide penyebab, next slide. Slide berikutnya reservoir dari, coba bisa dilihat tadi, case yang ketiga. Nah, sob, balik, satu lagi. Ya, ini kebanyakan. Nah, di sini berarti kan kalau kita lihat penyebabnya ini kan ada roll impresi ya, roll penekan ya. Dia kan putarannya harus sama kan, roll penekan sama putaran acuan cetak kan ya. Fotopolimernya ya. Itu sama kan otomatis itu kan. Nah, kalau roll distribusi atau web distribusi ini kan dia berputar ketika ada gesekan sama material ya. Dia ngikutin lah. Nah, ini menurut Bapak sih agak kurang pas ya di sini ya. Mungkin yang dimaksud itu antara putaran dari impressor roll terhadap brake penahannya kan itu kan ada tegangan ya. Tegangan antara yang nahan sama yang narik ya. Kan material itu kan ditahan ya. Biar dia bisa muter, biar bisa didistribusikan itu kan ada namanya nanti disebut unwind dan rewind ya, tempat bahan, tempat memutar. Nah, mungkin itu yang tidak sama, itu bisa menyebabkan penyusutan ya. Ya, teman-teman ya. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi antara rewind sama unwind itu ada penahan namanya brake, itu nanti kan untuk menahan biar ketika di press dia posisi material itu posisinya flat ya, datar gitu, nggak melengkung, nggak bergelombang gitu. Ya, respon dari ya teman-teman kelompok Roto ya. Mungkin ini nanti dilihat lagi nih, apakah Nanti memang hubungannya impresi sama roller distribusi bukan? Ya. baik. Oke, next ke case berikutnya apa? Kick out. Ini gimana nih? Maksudnya gimana? Contohnya di mana nih? Ini ya. Iya, Pak. Kalau terjadi kick out itu apa sih yang terjadi di hasil cetakannya? Ini yang di bulat-bulat ini ya. Yang di bulat-butarin ini ya. Dari ini case-nya contohnya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ada tinta yang di luar
image maupun image yang tercetak ya. Kurang lebih seperti itu ya definisinya ya. Iya, Pak. Oke, coba kita lihat masalahnya apa sih penyebabnya. Ini kenapa nih kalau tidak terlalu encer? Kalau misalnya tinta terlalu encer tuh Pak, jadi pH-nya juga ikut turun drastis yang membuat tinta itu terpisah komponennya, yang mana bakal membuat gel nantinya yang akan terlempar ketika proses perpindahan tinta dari anilog ke fotopolimernya. Terlalu encer pH. Kalau ini berarti kalau yang kita yang gunakan untuk cetak tempes ini bukan yang water base kan ya? Kita menggunakan solvent base ya? Iya Pak, solvent base Pak. Solvent base. Tinta terlalu encer, berarti terlalu banyak solvennya ya. Tapi kalau terlalu banyak solvent itu bisa menyebabkan gel nggak sih? Atau dia tidak tertangkap dengan sempurna di acuan cetaknya sesungguhnya, karena terlalu encer. Gimana? Kalau terlalu encer itu bisa menyebabkan gel atau enggak? Setuju nggak sih? Menurut teman-teman? Kira-kira apa sih kalau tinta terlalu encer? Yang lain boleh ngajuin pendapat ya. Kalau terlalu encer nggak bisa jadi gel, Pak. Kalau terlalu kental baru yang jadi gel. Gimana kelompok Roto? Mau nyangga atau gimana? Setuju apa enggak itu? Gimana? Tadi Mahathir bilang kalau terlalu encer harusnya nggak jadi gel ya. Gimana? Kelompok Roto, setuju nggak sama pendapat Mahathir? Dia itu yang terlempar itu berupa gel atau apa kalau yang terlalu encer? Yang terlempar ya. Kalau terlempar berarti terlempar dia tidak tertangkap di acuan cetaknya kan ya. Iya Pak. Berarti tinta yang ditangkap di acuan cetak itu berlebih sesungguhnya ya. Benar nggak teman-teman? Kita lihat konsepnya dulu deh, logiknya dulu deh. Biar teman-teman kenapa tinta terlalu encer itu bisa menyebabkan tinta itu bisa mencetakin area yang seharusnya nggak ada tintanya. Gimana? Setuju nggak? Terus dari pendapat Mahathir. Kalau terlalu encer justru harusnya nggak jadi gel dong. Justru yang terlempar itu sebenarnya karena banyak solvent. Ya, setuju nggak? Terlalu banyak pengencernya sehingga ketika dari analog ditransfer ke acuan cetaknya, fotopolimernya, tintanya itu tidak tertampung di sumber raster acuan cetaknya. Kayak blobor gitu ya, kalau di sumur-sumur raster itu kayak blobor terlalu banyak. Volumenya lebih banyak sesungguhnya. Yang ditangkap oleh acuan cetaknya volumenya terlalu besar berarti kan. Terlalu banyak. Sehingga ketika diputar, kan dia putar ya, kecepatannya tinggi gitu. Nah, sehingga itu bisa menimbulkan dia terlempar, tidak terikat di acuan cetaknya.
Gimana? Nyambung nggak? Atau ada punya pendapat lain? Yuk, kelompok Roto, setuju apa enggak dengan pendapat Mahathir? Jadi proses pemindahan tinta anilog ke plat fotopolimer itu berupa gel atau berupa apa? Kalau tinta terlalu encer, Cairan, Pak. cairan tuh kata Ardi. Ayo kelompok Roto, gimana? Yang presentasi? Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi kelompok Roto, kasus tinta terlalu encer itu bukan gel yang terlempar ya. Ya. Nah, kalau yang kedua ya, kalau yang kedua nih, ya ini gel ini. Kalau yang case-nya tercampur nih, tidak kompatibel ya. Jadi ketika salah campur nih, misal solvent base sama water base atau resin yang berbasis poliuretan dicampur dengan akrilik misalnya, itu kan beda resinnya ya. Nah, itu biasanya tidak ketika di mixing ya, itu nggak sempurna. Campurannya tidak homogen ya. Itu yang menyebabkan adanya gel-gel. Nah, ini bisa terjadi. Kalau yang kedua ini setuju Bapak nih. Jadi yang menyebabkan apa? Kick out atau tinta yang terlempar itu, yang cetakan yang seharusnya tidak ada tinta, disebabkan oleh gel-gel tinta yang tidak homogen tadi, ya. Gimana kelompok Roto? Iya, Pak. Ya, benar ya? Iya, Pak. Ya nanti ya kalau nggak setuju nggak apa-apa. Didiskusin di logiknya di apa dicerna benar nggak gitu loh. Bisa aja Bapak keliru atau si apa Ardi sama Mahathir juga keliru gitu. Saya mau tanya sedikit ya, Pak. Iya. Jadi kan waktu itu Bapak menjelaskan kalau misalnya tintanya terlalu encer tuh pH-nya juga turun nih, Pak. Nah, pH turun drastis itu maksudnya gimana ya, Pak ya? Saya Kalau agak yang berbasis water base ya. Kalau yang itu yang pH itu kan kalau case-nya itu kan berbasis water base ya. Tapi kalau di case ini kan kita bicara di solvent base kan kalau ini kan? ya, Ya kan? Kan karena substrate yang kita pakai itu plastik ya. Bener, ini yang berbatas water base atau solvent base nih, teman-teman cetak nih? solvent, Pak. Solvent kan? Ya, kalau case pH itu beda lagi kasusnya ya. Kalau pH-nya turun gitu mah. Ya. Itu dua kasus yang berbeda sih. Encer sama pH drop itu beda. Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, kita Pak, mau lanjut. tanya, Pak. Berarti kemungkinan untuk solvent base itu yang kemungkinan yang kedua ya Pak, yang tinta terlalu encer itu untuk water base, yang pH. Ini di solvent base juga terjadi ya. Kalau di solvent base itu berarti kan tintanya terlalu encer nih ya. Kalau terlalu encer, dia kan sebenarnya kan kalau kita bicara fotopolimernya kan, platnya itu kan sebenarnya juga ada rasternya kan. Tinta itu kan ditampung di situ kan. Itu nggak Putri?
ketika ditransfer dari Iya, Pak, analog betul. ke acuan cetak, itu kan ditampung di gambar image kan, gambar image di acuan cetaknya kan, benar Iya, ya? Pak. Nah, ketika itu terlalu encer ya, pada saat transfer, nah itu nggak ketangkep nih. Nah itu yang menyebabkan dia ketika terjadi putaran, ya kan muter tuh, dua-duanya muter kan, analog muter, terus fotopolimer juga muter kan, dua-duanya muter kan. Ketika terjadi transfer itu kan adanya putaran kan. Nah itu yang tidak tertangkap di analog, itu yang menyebabkan tinta itu, bukan di analog, di fotopolimer, yang menyebabkan dia loncat ke area yang seharusnya tidak ada tinta gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke ya. Oke, kita masuk ke, ada lagi case-nya, cuma 2 ya? 3, Pak. Satu lagi apa? Foaming Udah semua berarti? sama kikit. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke desain acuan cetaknya gimana? Coba lihat. Nah, ini bagus nih gambarnya ya. Slitting line-nya mana nih? Boleh Bapak lihat nggak sih? Nggak ada ya? Oke. 34, oke ya. Ya, jadi sini teman-teman harusnya ditambahkan ya, di sini ya, di bagian kanan atau kiri itu biasanya ada namanya slitting line sama register control ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, itu kalau teman-teman punya contohnya itu coba diukur jarak antara gambar, image, sama slitting line itu berapa mili sih. Itu nanti sebagai acuan teman-teman ketika dalam dunia kerja atau dunia praktek itu dipakai. Itu jadi sebagai patokan. Ya. Itu beda-beda sih. Ada yang 3 mili cukup, ada yang 4 mili ya, tergantung dari mesinnya juga ya. Teknologi mesinnya canggih apa enggak gitu registernya. Dia cukup ada yang 3 mili, oke. Ada yang 3 mili nggak bisa misalnya. Nah, ukuran slitting line-nya pun kemarin udah Bapak jelasin. Masih ingat nggak berapa ukuran slitting line-nya? Berapa mili? Yang garis hitam memanjang itu. Nah, itu fungsi desain acuan cetak yang utuhnya sebenarnya semuanya itu ya. Ada slitting line, ada register control ya, ada control raster ya, kontrol tinta yang ditransfer ya. Nah, itu desain acuan cetak yang penuh, yang bagus ya. Dalam arti itu harus desain acuan cetak itu kelengkapannya itu. Selain gambar ini, ada slitting line sama register control sama raster control ya. Perhitungannya gimana? Ada benar nggak? Yang lain setuju nggak? Dengan cetak 1.000.000 dia butuh berapa meter? Meter lari? Coba lihat. Mana nih perhitungannya? Oke. Ukuran acuan cetak 110. Berapa up sih dapatnya? 3 ya? Sorry. 34 cm. Ya. Ini ukuran mesinnya berapa sih? Oh, jadi lupa tadi nggak lihat di awal. 34 kali berapa? 3. Jadi berapa dapatnya itu? Jadi material yang dipakai berapa lebarnya? Ini ya, 105 ya? Ini lebar material ya? Bener ya teman-teman? Gimana? Setuju nggak yang lain? Setuju, Pak. Dilihat, dikoreksi ya. Kalau meter larinya? Bener ya? Meter larinya gimana? Setuju? Sama atau berbeda?
Sama, Pak. Sama ya. Ini teknik pertama, teknik keduanya coba dilihat. Ini sama ya. 6683. Untuk perhitungan ada yang ditanyakan ke kelompok Ruto? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Tadi kita bicara tentang mesin yang digunakan. Ini teman-teman menggunakan mesin apa nih? Mesin CI. Iya. CI. Oke. Kenapa menggunakan CI, Putri? Karena substrate-nya itu berupa film, Pak. Jadi lebih cocok di mesin CI. Lebih cocok di mesin CI kalau substrate-nya film ya. Alasannya kenapa? Kenapa kalau yang substrate-nya film lebih cocok di mesin CI? Akurasi cetaknya lebih baik, Pak, kalau dicetak di mesin CI. Akurasinya lebih baik. Lebih bagus. Kenapa dia akurasi cetaknya lebih baik dibandingkan mesin lain? Karena dia makainya satu itu, Pak, apa namanya tuh? Ya, itu dia jawabannya itu ya. Karena dia menggunakan hanya satu impression ya. Satu Iya, Pak, impression betul. untuk Satu impression. berapa jumlah warna yang kita pakai ya. Di sini misalnya 4 warna, dia cuma satu impression ya. Beda kalau mesin stack press. Stack press bisa menggunakan 4 warna berarti 4 impression ya. Oke, cukup baik ya. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok Roto? Kalau tidak, cukup ya. Kasih plus dong buat kelompok Roto ya. Silakan di closing. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Kelompok terakhir udah lengkap? Sudah, Pak. Udah, Pak. Silakan. Pak, izin saya screen ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok, hari ini kita berkesempatan untuk mengidentifikasi kemasan. Lanjut. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok kita. Itu ada Alfa Givari Kausar, yang kedua ada Samusen dari Satrio, dan yang ketiga Jerhan Rival Haki, yang keempat ada Zahira Resa Luna, dan yang kelima ada Cynthia Dwi Rahmawati. Lanjut. Hadir semua ya, Sawung ya? Hadir, Pak. Ini adalah kemasan fiber cream. Berikut ada tampilan tampak depan dan tampak belakang. Lanjut. Berikutnya ada proses pembuatan acuan cetak, yaitu fotopolimer. Acuan cetak ini memakai kemasan. Proses pembuatan acuan cetak kemasan ini adalah fotopolimer. Untuk yang pertama itu mempersiapkan desain, lalu memilih dan mempersiapkan material. Selanjutnya letakkan desain di atas penyinaran, lalu letakkan fotopolimer.
Lalu setelah terkena, eksposur lepaskan film. Selanjutnya, fotopolimer masuk ke dalam wash out. Lalu keringkan dan lanjutkan exposure UV agar fotopolimer mengeras. Untuk ukuran kemasannya, tingginya itu 17 cm dan untuk lebarnya itu 24 cm. Lalu untuk komposisi kemasannya itu struktur produknya adalah poliselenium. Untuk yang lapisan pertama itu film, lapisan kedua itu ada ink, dan selanjutnya itu ada adhesif. Untuk lapisan keempat ada layer LDPE. Untuk lapisan kelima itu ada soft temper aluminium, dan lapisan terakhir itu ada sealing layer. Tipe mesin yang digunakan adalah mesin flexografi jenis central impression. Menggunakan mesin ini karena mesin central impression dapat digunakan untuk flexible packaging. Mesin ini hanya bisa digunakan satu sisi dengan material plastik tipis. Anilox. Pada kemasan ini menggunakan ukuran Anilox berukuran 175 LPI dikarenakan kemasan ini menggunakan material plastik dan biasanya plastik menggunakan ukuran yang besar. Tinta yang digunakan adalah water-based ink. Hal itu dikarenakan material yang digunakan tidak memiliki pori-pori sehingga tinta yang dibutuhkan adalah tinta yang dapat mengering dengan cara penguapan. Selanjutnya ada pinholes troubleshooting. Yang pertama, pinholes or fish eyes atau mata ikan. Contoh kasusnya adalah pada hasil cetakan pada kemasan fiber cream terjadi kondisi di mana terdapat bercak-bercak berbentuk lingkaran atau keriput yang mirip dengan kulit ikan di permukaan cetakan. Hal ini umumnya terjadi dalam proses cetak pada kemasan plastik atau film. Selanjutnya, yang kedua ada plat swell atau plat membengkak. Contoh kasusnya, plat membengkak di mesin cetak mengacu pada kondisi di mana plat cetak yang digunakan dalam mesin cetak mengalami pembengkakan atau perubahan dimensi yang tidak diinginkan sehingga tinta pada hasil cetakan fiber cream ada yang tidak ada. Troubleshooting yang terakhir ada setting of ink atau tinta mengendap. Contoh kasusnya, jika tinta mengendap pada mesin cetak, ini bisa menjadi masalah yang mengganggu aliran tinta dan mengurangi kualitas cetak. Yang terakhir ada jumlah up kemasan. Untuk kemasan fiber cream ukurannya 17 x 24 cm dengan keliling acuan cetak 150 cm, panjang acuan cetaknya 50 cm. Jadi keliling acuan dibagi ukuran kemasan. Jadi 8 pitch, Pak. Terus 50 panjang acuan cetak juga dibagi dengan ukuran kemasan dapat 2 up. Terus jumlah gambar sama dengan pitch kali up, yaitu 8 dikali 2 sama dengan 16 gambar. Jadi lebar bahan 1 juta dibagi 16 sama dengan dikali 17 sama dengan 1.062.500 mm. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau didiskusikan sama kelompok Plexo, kelompok terakhir? Dari kelompok kita apa ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Kita mulai dari di sini desainnya nggak ada ya, Saung ya? Desain cetaknya nggak digambar ya? Iya. Oke. Itu
ukuran up-nya berapa sih? Nah, sini sebenarnya kita coba jumlah up kemasan. Ukuran kemasan kan 17 kali 24 cm ya. Yang pit yang mana? Yang 17? 17 ya? Iya, Pak, 17. Yang up? Up 24 cm. Oke. Keliling acuan cetaknya berapa? 150 cm. Lebar mesinnya? Kayaknya lupa dicantumin, Pak. Ini, ya makanya sini, yang Bapak agak bingung di sini ada dua, keliling acuan cetak sama panjang acuan cetak. Ini maksudnya apa bedanya? Dua sama di depan bawah ini. 150 sama 50.